Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Pak? Saya Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Bapak ini saya mau ngobrol nih sama Bapak terkait tentang tugas sama penggerak anak 7. Sekarang udah tak di modul 3 modul 31 itu tentang wawancara sama pimpinan satuan pendidikan di kelas sekolah. Di sini mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bapak terkait kasus-kasus Pak, yang dimana kasusnya itu adalah Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini di Cilukama 2 mendapatkan sebuah kasus yang memang Bapak itu ada sebuah kasus yang menunjukkan dilema Pak, dilema etika dan juga dilema moral, di mana dalam kasus tersebut ada dua, contohnya gini, ada dua keputusan yang sama-sama baik sebetulnya. Cuma Bapak itu bingung karena dilema ini baik itu baik gitu. Tapi yang memilih salah satu yang paling yang terbaik itu yang mana gitu. Seperti itu. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Sepertinya untuk masalah kasus ini ketika ada masalah tentang dilema etika dan moral ini, tentunya Bapak biasanya mengidentifikasi masalah dilemanya. Kemudian ditelusuri keberadaannya, kemudian untuk mengambil keputusan tentunya harus bisa membuat suatu keputusan yang bisa diterima kerjaannya. Seperti itu mungkin pertama harusnya mengidentifikasi dulu masalah-masalah yang di antara dua dilema ini. Jadi yang pertama itu Bapak pasti mengidentifikasi dulu ya Pak ya. Ini seperti apa nih dilema? Baik Pak, untuk selama ini Pak, bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau dipandang dua benar atau benar dan memiliki kebenaran kedua-duanya, tentunya ya harus bisa mengakomodir seluruh permasalahan, kemudian kita lakukan dengan sama-sama tidak merugikan dan tidak berdasarkan pihak. Dalam arti mungkin kita harus mencari solusi win-win solution seperti itu. Mudah-mudahan keputusan itu mungkin bisa istilahnya komprehensif. Baik itu. Nah Pak, untuk langkah-langkahnya Pak, seperti langkah-langkah atau prosedur seperti yang biasanya atau yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi masalah selama ini? Biasanya langkahnya seperti apa? Seperti yang tadi ditemukan pertama ya kita harus bisa mampu menganalisis, kemudian kita membuat agenda pertemuan secara terbuka, dan lalu bisa musyawarahkan atau diskusikan langkah-langkah mana yang terbaik yang harus diambil. Seperti itu. Di langkahnya itu ada yang pertama menganalisis dulu ya. Dianalisis dulu, kemudian diadakannya agenda pertemuan dengan pihak berkepentingan ya Pak ya, untuk menyelesaikan masalah ini Pak ya. Kemudian kita bermusyawarah ya, sama-sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Harus ya Pak ya. Baik Pak, luar biasa sekali. Kemudian nih Pak, hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema?
Tentunya yang paling efektif ya yang tadi pertama, yang kedua tadi ya, harus saling menguntungkan, harus saling menguntungkan di antara dua pihak. Istilahnya mungkin yang tadi disebut harus mencari kebenaran dengan bimbing solusi itu. Nah, kebenaran bisa memberikan. Nah, berikutnya Pak, apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut? Tantangannya apa? Tantangannya tentu adalah keduanya memiliki derajat pos yang sama, yang sulit itu. Kalau sama memiliki kebenaran kedua-duanya itu sulit untuk mengambil keputusan. Sangat sulit ya Pak. Tantangannya sulit ya. Apakah nanti berdampak atau tidak? Ya, betul-betul harus dipikirkan lebih matang lagi. Jadi melihat juga efek sampingnya Pak ya. Betul. Jadi dari dua keputusan ini memang sangat-sangat sulit. Kalau misalkan salah pun juga kita harus melihat juga efek sampingnya seperti apa gitu dari keputusan itu. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dalam kita? Jadi apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat misalkan atau memiliki jadwal tersendiri Pak dalam bentuk prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan? Apakah kalau begitu ada kasus langsung diselesaikan atau misalkan Bapak akan menjadwalkan ulang dengan seperti apa? Kalau masalah seperti ini tentunya lihat kasusnya. Nah, identifikasi dulu ya Pak ya? Identifikasi dulu ya kasusnya. Identifikasi betul. Identifikasi kasus, kemudian apakah setelah itu hasil identifikasinya masuk kategori berat dan atau ringan. Kalau berat mungkin perlu penjadwalan ulang. Kalau ringan-ringan saja mungkin pada saat itu bisa diselesaikan yang bisa diterima oleh yang bersangkutan seperti itu. Jadi tergantung kasusnya Pak ya. Tergantung kasus. Kalau misalnya kasusnya dianggap ringan dan segera selesai, ketika juga ada diselesaikan. Jadi kalau misalkan kasus yang berat ya mungkin dijadwalkan ulang. Ya emang tergantung bobotnya Pak ya. Bobot gimana kasus yang dihadapi gitu Pak. Baik Pak. Kemudian ada kasus orang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu dalam mengambil keputusan kasus? Yang biasanya lakukan mengeluarkan keputusan, kebijakan atau pelaporan tentunya kita harus kontak atau komunikasi salah seorang yang dianggap ahli atau pakar. Mungkin di sini yang kalau sekolah kita bisa biasanya meminta pendapat dari kepala sekolah lain atau K3S atau kalau masalah itu belum selesai tentunya komunikasi dengan orang-orang dinas, orang-orang seperti itu. Nah baru setelah itu mungkin kita pertimbangkan kita masukkan itu baru kita lakukan aturan atau keputusan yang mana yang terbaik untuk ini. Jadi Bapak untuk menghadapi kasus seperti itu kita koordinasi dulu ya sama pasangan lain gitu, mencari inspirasi atau misalkan masukan-masukan ya dari pasangan lain. Kalau misalkan itu jangan masih kurang, kita ke K3S ya. K3S itu mungkin lebih mungkin jadi secara bertahap tidak langsung loncat ke atas gitu ya. Jadi sesama kepala dulu ya ngobrolnya gitu ya. Aku baca ada proseduran ya betul. Pembina lawan kasih tadi kalau nggak bisa loncat ke logistik tetapi semuanya pun juga pasti harus mengikuti prosedur yang berlaku ya Pak ya. Jadi kita ada aturan bahwa menit pas dulu, kemudian kalau misalkan masih mentor gitu ya kita nawas dan berikutnya seperti itu ya. Luar biasa sekali Pak untuk pengambil keputusannya nih. Ya langkah lainnya tidak mudah juga gitu ya.
Kemudian Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai mengambil keputusan ini? Yang paling berharga tentunya di sini adalah pentingnya menganalisa masalah, kemudian menjalin komunikasi harus dibangun supaya bisa menemukan jawaban yang betul, efektif, dan tentunya kita juga harus mengakomodir sebetulnya yang permasalahannya ada, lalu ya mudah-mudahan dari langkah-langkah yang tadi itu ada mungkin istilahnya kebenaran yang benar kebajikan seperti itu, mungkin yang mudah-mudahan kesananya ya harus masalah yang kurang itu harus dikeluarkan supaya lebih efektif dan komprehensif. Jadi pembelajaran yang Bapak ambil itu adalah yang pertama pentingnya analisa dulu masalahnya seperti apa, gitu. Kemudian keputusan yang paling tepatnya juga seperti apa yang dimaksud. Kemudian komunikasi apa ya, itu yang paling komunikasi itu sangat komunikasi apa ya, sangat penting supaya tidak mentok gitu ya kita untuk mencari solusi atau enggak mencari ini akar masalahnya seperti apa. Kemudian apapun juga harus mengakomodir segala macamnya, termasuk dengan akomodir permasalahan yang terdekat gitu. Dan yang terakhir adalah Bapak harus mencari kebenaran yang benar-benar keputusannya jangan sampai merugikan orang lain gitu. Jadi harus benar-benar mengambil keputusan yang memang efeknya tidak begitu besar gitu. Jadi kalau biasanya kan sebuah efek itu ada aja gitu. Kalau keputusan ya efek yang kecil ya pasti ada aja apa, cuman kita meminimalisir supaya efeknya tidak terlalu besar dan bisa segera selesai. Baik Bapak, luar biasa sekali percakapan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih sudah berbagi ilmunya Pak. Ini bakal buat saya nanti di masa yang akan datang kalau saya jadi pemimpin, ini akan menjadikan contoh buat saya. Terus amin. Terima kasih banyak Bapak bantuannya. Terima kasih juga atas waktunya. Siapa Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Sukses. Amin. Satu dong Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Hendra Eka Wijaya. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kota Cimahi. Saya bertugas di SD Cibubur Tengah Mori 2. Kehadiran saya di sini yaitu ingin mewawancarai Ibu terkait permasalahan atau identifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang Ibu pimpin di sini, yaitu yang dimana keputusan-keputusan yang nanti akan Ibu ambil itu membuat Ibu menjadi dilema. Itu keputusan udah baik dua-duanya, tapi Ibu harus memilih salah satu yang memang paling baik gitu ya, supaya nanti efeknya pun juga tidak terlalu banyak. Jadi Ibu, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau dilema mengidentifikasinya seperti apa? Ya, dari pertanyaan yang tadi yang bisa Ibu jawab mungkin begini ya. Yang pertamanya Pak mungkin dengan melihat kejadian yang pernah terjadi. Kejadian yang pernah terjadi dari kehidupan sehari-hari itu kan, ya. Kemudian dari norma-norma juga ya, kejadian. Kemudian dengan norma-norma kehidupannya di sekolah ataupun di masyarakat. Ya, mungkin itu pertanyaan nomor satu. Jadi jawaban nomor satu. Jadi Ibu akan mengidentifikasinya itu di kasusnya yang pertama adalah kejadiannya seperti apa, kemudian itu pun juga dilihat di sehari-hari ya, baik di sekolah maupun di rumah, norma-norma itu juga di baik Ibu.
Nah selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Ya, selama ini yang seperti saat tadi saya sebutkan ya, itu dilaksanakan mungkin dengan secara bijaksana pastinya di sekolahnya ya, harus bijaksana, jadi tidak memihak ke sana kemari gitu ya, apa yang harus diputuskan dengan kejadian tadi. Artinya nanti kesananya itu harus memilih gitu ya. Betul, itu kan memang nanti bingung ya. Nah, yang Ada yang mana? mana yang paling Nah. dari yang baik, yang paling baik itu Nah, seperti apa? itu dengan memberikan penjelasan ya, penjelasan dan alasannya gitu ya, yang sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku gitu ya. Jadi emang di yang pertama kita lihat di kebijaksanaan dari Ibu, Ya. mana yang paling benar-benar paling tepat gitu ya Iya. keputusannya. Kemudian tidak berpihak ke salah satu Nah, yang penting salah satu mengutamakan tadi, setelah itu mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi dengan tidaknya berpihak Iya. kita melihat adalah kepentingan Iya. bersama. Jadi Iya. tidak ada yang dirugikan gitu. Itulah memang tugas guru seperti itu, jangan berpihak. Yang Salah satu, semua anak sama. Sama-sama. Ini adalah anak didik saya gitu kan. Anak didik, betul, ini anak saya. Di rumah itu anak orang tua, di sekolah anak saya gitu. Oke Bu, luar biasa banget. Yang berikutnya Bu, langkah-langkah dan prosedur seperti apa nih yang biasanya Ibu lakukan sama ini Bu? Langkah-langkahnya untuk menuju kasus ini. Langkah pertama mungkin ada prosedurnya dulu ya yang dilakukan, misalnya dengan melakukan seperti pertimbangan-pertimbangan yang matang ya, sesuai dengan norma yang tadi yang berlaku seperti di lingkungan sekolah gitu ya. Kan yang pertama di lingkungan sekolah itu kan permasalahannya, kemudian setelah dengan ya intinya dengan pertimbangan ya, prosedur yang sesuai dengan yang apa namanya, dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan tadi yang pastinya harus yang matang gitu ya, dipikirkannya agar tidak salah mungkin. Jadi prosedur itu memang kita harus dipertimbangkan dulu sesuai Ya. dengan norma dan aturan berlaku ya Bu, Ya. supaya tidak salah langkah juga. Nah, jadi semuanya agar bisa dipahami Iya. oleh keduanya gitu ya. Jadi kita pun juga mengajukan aturannya itu seperti apa. Iya, iya kan pasti sekolah punya Aturan aturan sama sendiri. bisa seperti itu. Iya. Nah untuk hal tersebut apa saja nih Bu yang selama ini Bu anggap efektif Bu dalam mengambil keputusan? Dan Mungkin kita dengan penjelasan ya, penjelasan ini. penjelasan Penjelasan tentang dulu. aturan dan peraturan sekolah. Nah, Ya. jadi emang Mungkin dijelasin seperti dulu ya Bu. itu. Ini saat ada kasus kita jelasin dulu aturannya seperti Aturan apa. sekolah itu apa? Pastilah setiap sekolah punya aturan dan tata tertib sekolah ya, tentunya. Aksen nama kalau sudah ada aturan, peraturan, bahwa setiap orang harus memahami gitu kan. Paham dulu, paham Harus soal paham aturannya. kedua orang lain, memahami orang lain juga kan. Jangan berarti jangan memikirkan diri sendiri, anak saya misalnya gitu kan, ada ya namanya anak kere gitu ya, dibela oleh tanpa dilihat anak batur gitu kan, anak orang lain bae yang penting mah anak orang dibela, pihak sekolah mah kan tidak seperti itu, anak dua-duanya juga Anak kita itu. anak kita gitu. Kalau orang tua biasanya pasti memihak pada anaknya Bu ya. Semua orang pasti Betul. begitu, tapi kan Tapi berarti kalau dengan di sekolah itu keputusan di sekolah. Nah sekolah pun juga tidak akan melihat dari sisi orang tua yang satu dan yang lain. Pasti kita sama-sama untuk mencari yang terbaiknya itu. hari harus lama permasalahan di sekolah mah ya Bu ya. Ya, sekolah yang menyelesaikan Bu. Pihak sekolah, kecuali kalau ada yang permasalahan luar biasa gitu kan. Ya. Boleh ya, boleh enggak? Ya, Bu, kalau misalkan memang Yang udah luar biasa. susah banget diselesaikan di sekolah, baru kita Nah, mungkin misalnya sekolah melanggar ini untuk dalam menyelesaikan anak, baru mungkin orang tua gitu kan. yang penting mah kita udah mengeluarkan dua aturan yang ada di sekolah ini ya Bu, Ya, gitu. supaya orang tua bisa paham dan percayakanlah pada sekolah ya Bu ya, bahasanya sekolah mah udah Intinya wes sekolah. Kenapa di awal tahun ajaran kelas 1 Iya. dituntun anak kan berarti menitipkan ke Iya, sekolah. betul. Bu ini saya mau daftar anak saya, otomatis itu kan udah menitip gitu kan. Iya.
titip segalanya sama lama gitu kan. Mempercayakan pada kita ya Bu ya. Bisa kenal. Makanya daftar ke sini juga. Iya, bukan sekedar ngasih ilmu, tapi yang susah kan mendidik, membimbing, masihan ilmu kan kamu yang masih itu Google kayak carilah Mbak Google. iya, pelarian misalnya tentang matematika rumus ini. Iya. Tapi kalau misalnya dalam sifat yang dicetak ya oleh gurunya, tentunya. Semuanya balik lagi ke guru ya udah Iya, kalau di sekolah. kembalinya ke guru ya masalah sikap. Nah baik Bu, yang berikutnya ya Bu, hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan? Tantangannya seperti apa sih Bu menghadapi kasus yang tadi Bu ceritakan? Tantangan nama yang masalah ego. Ego orang tua itu. Masalah nama ego, mendapat diri sendiri tanpa melihat orang lain gitu. Dan saya misalnya ini contoh aja ya, Iya Bu. bukan ini contoh gitu. Ini anak saya kok begini gitu. Kenapa anak saya nggak mau sekolah aja? Nah kan belum tentu teman-teman. Nanti ego kan nurutkan budak, kenapa ya kalau pilih budak gitu. Jadi itu tantangan yang memang nggak hanya di sekolah ini aja Bu ya. Rata-rata seperti itu ya, kita menghadapi ego orang tua karena melihat anaknya seperti itu, jadi berpikirnya nggak mau ini anak saya gitu. nggak mau kalah. Kalau kalah, kalau mendengar dulu penjelasan dari kita, dari gurunya gitu, sebenarnya ada apa nih? Kayaknya kalau orang tua, tapi anak saya gitu harusnya gimana? Gitu. Tapi intinya sekolah berbuatlah Apa yang dia mau gitu. iya gitu. Dari rumah udah dimarahin sama orang Tahu tuanya. tak seperti kan di Kalau ada rasa sekolah takut ya ini kan. kan di sekolah mah apalagi sekarang tidak ada guru yang memarahi anak kan. Betul, mau boleh. Ya pelayanan guru itu betul. Kalau dulu mah geningan sananya dan memang masa ibu dulu SD dengan sok jadi hareureuy budak teu rejang ka dieu. Dari jimat ngaku, kan dulu mah gitu nya. Ka dieu jang. Budak teh lupa nyeri. Nah, heureuy wae atuh gitu kan. Heureuy wae atuh gitu kan. Berarti kan nadanya juga bukan apa istilahnya kekerasan gitu. Nah, pulang ke rumah ge apa abis tadi ku Pak Guru di ieu meureun atuh manehna bangun. Oh, dulu seperti itu. Betul, Mempercayakan dulu, banget gitu. Iya, meureun we da manehna mun bager mah meureun balik gitu. Iya. Tapi lamun ayeuna mah coba kumaha. Aduh, kenapa sampai gitu? Siapa yang ingat? Berapa orang? Kan gitu ya. Saling masalah mana gitu. Memang sih tidak semua. Tidak semua. Ada aja Ya, orang. mungkin ya kenapa bilang tuh ya seperti itu ada permasalahan. Kenapa bilang tuh gitu? Ibu. Ibu untuk pertanyaan berikutnya nih. Iya. Apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilematika ini? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya seperti apa? Misalkan ibu ini ada masalah kayak tadi berantem misalkan, kemudian orang tuanya datang nih, apakah langsung ditangani pada saat itu juga atau misalkan dijadwalkan ulang gitu, misalkan besok ketemu yuk di mana gitu misalkan di sekolah, diundang orang tuanya seperti apa? Kalau prosedur masih penjadwalan gitu ya, Ya. memang kita tidak punya ya. Tetapi ya kalau memang ada permasalahan yang tadi kalau masih bisa diselesaikan mah beres langsung nggak usah. Berarti kan beres anaknya. Tetapi ya itu tadi kalau misalnya orang tua mempermasalahkan anak saya tidak terima seperti itu, ya mungkin panggil dulu kan. Panggil dulu ya. Biasanya mah kalau itu teh anaknya dulu gitu kan ya. Oh ya. Mau atau makai heureuy gitu kan. Masing-masing kan anak punya punya jawaban. Ya. Lagu si anunya kan gitu ya. Biasanya tuduh-tuduh. Ya. Akhirnya mah sama ini saya percayakan dulu sama guru biasanya kalau itu kan permasalahan di kelas sama guru dulu biasanya ya. Jadi mungkin laporan dari guru juga gitu kan. Jadi di apa sih sama-sama dinasihati dosennya ya beres. Tapi kalau memang misalnya sampai ke berulang deui ya anak bermasalah lagi sampai ketiga kali baru panggil orang tua. Kalau misal anaknya itu masih anak itu Anaknya masih seperti itu ya. berulah terus gitu ya pasti orang tua harus tahu gitu kan. Jangan sampai
sebab kita di dahulu di bumi mah bager kan gitu. Kan itu berarti orang tua tidak tahu sebenarnya kejadian bagaimana anak di sekolah kan gitu. Panggil orang tua, kemudian ya nanti mah duduk bersama dengan anaknya, akhirnya kan orang tua harus benar itu kamu gini gitu kan, akhirnya gitu. Iya mama, akhirnya ya gitu. Nah, akhirnya mah beres kalau memang orang tuanya menyadari kejadian yang tadi orang tua tidak menerima, ya dipanggil beberapa sampai beberapa kali gitu. Karena kalau melawan ego orang tua agak susah ya Bu. Beres, pihak sekolah mah mananya kurang teh menyelesaikan naonnya dengan ya sabar ya Pak gitu. Nah sekolah mah kan kebiasaan kan sebenarnya menyelesaikan kumaha ya mau dasar pada mungkin gitu kan. Ya sesuai dengan prosedur etika sekolah ya kita mah kan dunia pendidikan mungkin di dalam melayani dengan bahasa dia paling dengan apanya kan harus sesuai bahwa dunia pendidikan itu mengajarkannya seperti itu gitu ya, tidak ada arogan kan sekolah apalagi dengan sekarang tidak ada hukuman di sekolah untuk anak-anak yang melanggar kan kayaknya dia tadi tidak boleh menghukum anak gitu itu sudah kumaha tuh kembali lagi mereka guru teh belajar gitu harus belajar bersabar. Jadi semuanya tergantung dari kasusnya Bu. Kalau misalkan kasusnya berantem biasa malah bisa diselesaikan sama guru kelasnya itu nggak selesai. Kecuali kalau misalnya ada anaknya yang laporan ke orang tua, orang tuanya egonya luar biasa gitu. Pasti itu pasti akan dijadwalkan. Dan orang tua pun ada yang meminta saya ingin bertemu. Ada yang seperti itu juga Bu. Ada. Dengan guru terus gitu. Saya ingin dengan pimpinannya gitu. Ada yang seperti itu juga. Ya kami layan. Ya, di situ lebih bagus ya Bu. Lebih enak gitu ya. Kita ngomong kami jadi begitu bertemu teh istilahnya kita mah bersilaturahmi. Bersilaturahmi bahwa oh ya dengan pertemuan itu berarti saya tahu orang tua si Ate ini gitu kan. Jadi ada juga bisa menyambung silaturahmi gitu kan, tidak sekedar anak dengan orang tua dengan anak dengan dunia kan dengan sekaligus dengan orang tuanya gitu kan. Mudah-mudahan dengan itu mah tadi juga dengan keegoannya bisa menurun. Terus ya bisa paham ya. Iya. Gini loh anaknya teh gitu. Iya. Seperti ini ya mudah seorang tua itu juga ternyata gitu ya di sekolah sama di rumah beda. Ya itu. Karena orang tua tidak bisa nerima itu, disangkanya di rumah sama sama aja gitu. Mungkin tugas kita di sekolah adalah membuka mata orang tua bahwa ini loh anaknya. Nah itu. Jadi perlu makanya kenapa harus ada komunikasi antara yang dua-duanya lah orang pihak sekolah dengan orang tua kan jadi nyambung tuh itu. Baik Ibu. Nah Bu selama ini Bu dengan melihat kasus-kasus yang Ibu tadi utarakan, ada nggak nih Bu Ibu sebagai pimpinan di sini berkolaborasi nih Bu? Apakah dengan guru yang mungkin senior atau misalkan dengan pihak lain mungkin Bu? Adakah dari pihak K3S atau enggak mungkin Ibu pernah ke dinas atau seperti apa untuk mempermudah? Kalau misalnya ada yang kasus yang luar biasa, apakah ada Ibu pihak lain atau guru yang Ibu ajak untuk menyelesaikan masalah? Ya, kalau pihak guru mah yakin pasti ya. Sama guru ya? Ya pasti dengan guru, bahkan itu juga kan laporannya dari guru. Ya saya yang langsung mah adalah guru. Gurunya dulu ya? Iya. Bu abdi ada masalah kan gitu ya. Yeah. Jadi guru teh meminta pertimbangan, Bu abdi teh masih ada masalah siswa ya begini. Yeah. Akhirnya mah ya ada ikut juga guru yang lain karena prinsipnya dari ibu mah semua anak 1 sampai 6 adalah anak didik semua guru. Misalnya anak kelas 1 ya gurunya banyak gitu kan. Walaupun memang pada kenyataan nama yang dipegang adalah oleh 1 guru gitu. Tapi di dalam pengakuan ini semua adalah anak saya. Kenapa? Ya tadi masalahnya. Jadi bila ada melihat kejadian-kejadian teh, itu udah kelas anu diangkat kan gitu ya. Karena kalau merasa memiliki
mah siapapun anaknya gitu. Iya, Walaupun pasti bukan di kelas kita ya Bu. iya maksud nama dan kan punya tanggung jawab. Contohnya misalnya kelas 1 misalnya gurunya tidak ada, kan nggak mungkin belajar tanpa belajar, artinya ya dihandle oleh kelas yang lain, berarti kan saling memiliki ya. Nah di dalam permasalahan ini satu yang ini anak bermasalah gini adalah masukan dari guru barangkali kan gitu ya, masukannya tidak hanya satu orang, jadi maksudnya sanes diwartos-wartos lah ya melakukan, tapi pertanggungjawaban kita semua gitu ya, minta barangkali ada masukan cing atuh kedah kumaha ieu teh kan gitu, jadi semua tahu gitu. Ada nggak Bu kira-kira yang misalkan ada orang tua nih datang langsung ke ibu untuk mengulas masalah gitu, dia orang tuanya ada misalnya anaknya ada kasus nih di sekolah gitu, tapi orang tua itu langsung menghadap ke ibu tanpa ke guru kelasnya dulu. Nah untuk hal yang seperti ini apa yang akan dibuat orang tua? Sebetulnya belum ada ya permasalahan seperti itu, belum ada permasalahan yang jadi si guru teh dilewat. Iya gitu, tahu seorang tua marah-marah datang dari ke ibu bisa. Sampai sekarang mah memang belum ada seperti itu. Ya mungkin upami ayah mah langsung ya pointer ibu harus lah ini kelas berapa, dari mananya, apa tujuannya, permasalahannya apa. Kemudian ibu tahu permasalahan sebenarnya di sekolah, kan yang mengajar adalah bapak ibu guru kan gitu kan, terus kan anak. Sedangkan kepala sekolah mah kan belum tentu tahu masalah ini karena tidak mengajar, hanya mungkin paling juga ya kalau mengajar ada persolongan gitu atau monitoring aja, monitoring ketika ada waktu ngeliling kan dia siswa sedang belajar, guru sedang mengajar. Kan mungkin ya. Jadi ya mudah-mudahan keadaannya seperti itu ya Bu, orang-orang di sini mudah-mudahan gitu. Orang tua pun juga bisa paham lah ya kapasitasnya gitu, bahwa anaknya itu kan ada gurunya lah gitu. Misalnya punya dulu. Mudah-mudahan karena di Cimahi nggak ada orang tua yang seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan jangan sampai. Saya dukungan gitu. Gunanya kerja sama pihak sekolah dengan orang tua memang nggak harus juga kan? Harus. Prosedurnya tidak bisa ujuk datang ke ibu langsung gimana gitu ya. Mudah-mudahan Cimahi nggak ada yang seperti orang tuanya Bu ya. Mudah-mudahan aja bisa diselesaikan kemencuan. Iya Bu, jadi kalau misalnya ada selesaikan ya udah cukup orang tua sama guru kelasnya gitu ya. Mudah-mudahan sampai sekarang ini memang iya nggak ada. Alhamdulillah Cimahi nggak ada seperti itu. Guru SD mah gabung ya. Yang BK-nya betul borongan guru SD mah jadi super itu ibu mah bangga kan guru SDT itu semua bisa ditangani oleh sendiri. Jadi sama ini kita mah benar-benar semua karakter anak fondasi itu benar-benar harus gitu nama. Baik Ibu, pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua yang Ibu tadi sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan ini? Pengalaman Ibu mah berenangnya memang aku ya, berarti luar biasa benernya. Tugas kita teh luar biasa teh apa? Ya apa namanya permasalahan demi permasalahan itu berarti memang haruslah harus ditangani itu betul dengan bijak ya, tangani dengan bijak ya, kita memang harus ini kita mau pelayan ya. Betul, kita melayani harus tahu disebut pelayan dan memang melayani tugasnya juga gitu kan. Kenapa jadi pelayan atau jadi hanya jadi guru ya, jadi yang dipetikkan alhamdulillah ternyata dengan pada akhirnya mah sok seri gitu ya. Betul kan, soalnya gini ada anak SMA ikut kegiatan, kebetulan ada kegiatan di sini, jadi dia ikut gitu ya, ikut sebagai apa gitu ternyata meren resep gitu, soalnya dia ngabariskan siswa ini tuh kan jumlah siswa tuh 767 kalau nggak salah, dibariskan semua dari 1 sampai 6. Ngabariskan budak sih, karena pada apa yang mengalaminya. Kadang-kadang ayah budak hiji ewang gitu. Kita terus barisnya kemana deh? Ayah di iya ku baru datang.
tapi pada akhirnya mah semua baris lurus sampai ke aku pengen jadi guru SD diresep dirinya nah itulah gitu ya, jangankan itu guru pun sok berasa akhirnya mah sok jadi seri gitu tadi nani yang menangani baru dak mengharui baru baik akhirnya masuk jadi seri nah budaknya akhirnya masuk jadi ketawa gitu itulah hiburannya di sekolah ya sampai anak SMA gitu nih hayat gerget ya jadi guru sana gitu rasa nalar gue yang jadi guru kemana tuh akhirnya mah kan gitu katanya kuliah namanya keguruan deh aku negerinya cenah di UPI atau suasana di cenahnya ayah nantinya akan jadi guru sama aku mah pengen jadi SD gini ibu resep sampai kadinya itu ya berarti ya sama guru pihak guru udah merasa kamu sebetulnya stres punya ayah masalah mah tapi kan ternyata mah itu masalah ada ayam terganggu masalah pasti ada masalah di dalam kelas gitu. Masing-masing guru ada masalah tersendiri lah gitu. Karena ditangani dengan bijak dengan tidak dengan apa terpikirkan terlalu lama kan biasa itu lama jadi sering maka hanya guru mah luar biasa gitu bahkan guru mah gini cenah menyebabkan awet anon iya ibu sering ketemu sama alumni ibu bahkan cenah nah ibu kalau abdi jeung ibu ayo udah lupa itu ya gitu kayak mana ya itu mas walaupun banyak masalah tapi ya tadi alhamdulillah semua bisa diatasi itu lah ya ibu masuk hebatnya guru SD itu ya luar biasa orang radikal lah bang harus rumah menangani taruhan alim kayak gitu. Maksudnya harapan ibu terhadap guru-guru kedepannya dengan seperti apa untuk menghadapi kasus seperti itu dan juga harapan ibu kepada orang tua nih pada umumnya itu harapan ibu masih para guru yang memang harapannya bekerja dengan tugasnya masing-masing di nama berenang tidak mengajarkan itu kesabarannya harus sabar paling penting kesabaran satu kayak kesabarannya sabar keikhlasan lalu mereka ningali budak turun itu langsung amal apa kemarin kita sabar jadi karena sabar bukan sabar supaya tidak menjadi beban buat kita gitu mengilir ningali budak turun kan beban tapi itulah gunanya dengan kolaborasi dengan teman gitu kan saling dalam anak dan apa kayak masukan ibu dakyat kan seperti itu itu nyalira lah naroskeun bekerja sama dengan teman gitu mau gitu ya inginnya mah semua ingin mah aman-aman saja namun kan tidak bisa dipungkiri pasti wae namina budak kita harus tahu ada aja lah pasti kali pasti jangankan di sekolah di rumah kan ketok mah budak itu main tuh ujung di sekolah itu paling kan masa anak-anaknya masa pembentukan golden age ya paling kan masa anak-anaknya sampai 8 tahun kan ya masa-masa itu teh nah itulah masa pembentukan karakter dia gitu pembentukan karakter dia kalau SMP mau lah cuma disebutkan dulu dan atau itu indahnya guru menghadapi anak-anaknya Ibu luar biasa banget obrolan kita hari ini sangat seru. Makasih banyak sudah memberikan ilmunya Bu. Ini ilmu buat saya secara pribadi selaku calon guru penggerak di Kota Cimahi ini. Semua yang kita disampaikan itu menjadi penguatan yang akan saya bawa ke depan. Jadi sebagai nanti mungkin saya pun juga sebagai pemimpin di sekolah pun di kelas itu khususnya. Ini dengan pengalaman seperti ini, saya pun tahu. Jadi kalau ada kasus seperti ini, anak kasus seperti apa dulu. Jadi itu benar-benar
luar biasa, ilmu baru buat saya, supaya nanti saya pun nggak dapat mengambil keputusan yang benar-benar adil ya Bu. Iya. Harus benar-benar adil. Intinya mah, iya adil. Jangan sampai ada yang dirugikan gitu. Itu intinya mah. Jadi kita menginginkan anak-anaknya punya apa sih? Oh saya mah nggak dienakmaskan. Oh saya mah nggak dibiarkan. Sama-sama punya perhatian dari anak. Baik Ibu. Baik Ibu, itu aja Bu yang orang kita hari ini wawancara. Terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf sudah mengganggu waktu Ibu.